Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai toksisitas perairan, amonia, nitrit, dan nitrat. Nanti dalam pembahasannya nanti akan ada 3 section. Yang pertama adalah terkait dengan toxicity to aquatic life atau toksisitas ya bagi kehidupan akuatik, biota akuatik seperti itu. Kemudian bagian kedua nanti kita akan bicara tentang bagaimana untuk mengontrol atau memanage. Kemudian yang ketiga adalah LKM atau lembar kerja mahasiswa. Kita mulai dari section yang pertama. Jadi kalau kita bicara toksisitas gitu ya, maka efek bahaya yang dimiliki oleh banyak bahan kimia terhadap organisme individu itu tergantung pada banyak faktor yang berbeda. Tidak hanya perbedaan antara spesies air tawar, tetapi juga bagaimana bentuk polutan itu di dalam air, kemudian karakteristik dari polutan itu sendiri, di mana hal itu biasanya juga dipengaruhi oleh parameter kualitas fisika kimia air. Nah, untuk mengukur efek bahaya atau efek toksik, maka biasanya dilakukan uji-uji toksisitas. Nanti dari situ akan ada informasi atau kejelasan berapa dosis suatu bahan kimia yang ada di perairan yang akan memberikan efek terhadap organisme akuatik, dalam hal ini mungkin ikan, udang, dan sebagainya, dan nanti akan dinyatakan dalam LC50 atau LC50 ataupun LD50 ya. Kalau LC itu lethal concentration, kalau LD itu lethal dosis. Nah, bedanya apa? Kalau lethal concentration adalah konsentrasi bahan kimia yang ada di airnya sebagai habitat gitu. Kemudian kalau lethal dosis itu adalah yang masuk ke dalam tubuh ikan gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana gangguan antropogenik dalam bentuk cekaman air dan polusi kimia berpengaruh terhadap biota. Dan bagaimana respon komunitas biotik terhadap stresor lingkungan dengan fokus pada stres air dan polusi. Di sini ada beberapa metrik dari 4 kelompok biotik dalam hal ini diatom, makrofit, makroinvertebrati, dan ikan. Nah, terlihat bahwa semua kelompok biotik merespon gradien polusi yang terutama didorong oleh penggunaan lahan, kemudian kelompok fungsional yang berbeda dari semua biota juga merespon cekaman air atau water stress gitu ya. Nah, sedangkan efek gabungan dari cekaman air dan polusi bisa kita lihat di situ sangat berpengaruh terhadap ikan. Nah, kelompok-kelompok biotik ini menunjukkan respon temporal terhadap cekaman air, artinya tempo waktu gitu ya, waktu yang berbeda responnya. Di mana pola kumpulan temporal di atom ini bisa dijelaskan oleh respon cekaman air dalam waktu singkat atau 15 hari. Sedangkan respon biota lain itu periodenya lebih lama. Nah, untuk ikan ada 2 periode waktu, periode yang pendek 15 hari dan yang lama itu 60 sampai dengan 75 hari. Nah, ini saya tidak akan bahas terlalu banyak ya karena ini saja sudah merupakan satu mata kuliah tersendiri ekotoksikologi perairan gitu. Kalau di MSP ini menjadi satu mata kuliah gitu. Bagaimana menguji toksisitas, syarat organisme uji, kemudian bagaimana menentukan konsentrasi uji, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bicara kualitas air, ya, maka ini kita bisa melihat bahwa pencemaran dan cekaman air ya, water stress itu menjadi satu basic atau pijakan bagaimana pengelolaan kualitas air itu harus
lakukan. Nah, efek polutan pada keseluruhan organisme itu dibedakan dalam 3 efek utama, yaitu efek neurofisiologis, efek perilaku, dan efek reproduksi. Efek ini seringkali dapat saling terkait. Misalnya bahwa perubahan neurologis itu akan dapat mempengaruhi perilaku, kemudian perubahan tingkah laku juga dapat mempengaruhi reproduksi dan sebagainya. Yang perlu dipahami adalah bahwa bahan pencemar tidak selalu memberikan efek pada organisme target atau komunitas. Ya, jadi kayak pestisida lah misalnya. Sasaran targetnya adalah pestisida ya, pes serangga. Tetapi kemudian biota lain ikut juga terkena dampak. Jadi itu akan banyak tergantung pada konsentrasi senyawa dan juga waktu pemaparan. Barangkali beberapa bahan kimia pada konsentrasi rendah itu tidak berbahaya, tetapi ketika dia konsentrasinya tinggi, maka itu kemudian dapat menimbulkan bahaya. Nah, efek dari suatu bahan kimia ataupun kualitas air gitu ya, itu bisa bersifat akut ataupun kronis, ya, letal ataupun subletal. Nah, toksisitas akut ini biasanya terjadi dengan cepat, didefinisikan dengan jelas, akibatnya seringkali fatal dan dia jarang bersifat reversibel. Sedangkan efek kronis ya, berkembang setelah lama terpapar dosis rendah. Jadi dosisnya rendah, tetapi dia terpapar secara terus-menerus dalam jangka periode waktu tertentu gitu. Atau lama setelah terpapar dan pada akhirnya bisa menyebabkan kematian. Jadi racun itu dikatakan mematikan atau letal ketika dia dapat menyebabkan kematian atau cukup untuk menyebabkannya dengan tindakan langsung. Dan racun dikatakan subletal ketika ia ada pada konsentrasi di bawah konsentrasi yang secara langsung dapat menyebabkan kematian. Nah, tadi sempat sekilas saya sampaikan, untuk menguji sifat racun dari suatu senyawa, bahan kimia, ataupun buangan limbah misalnya, maka kita dapat menggunakan organisme uji ikan, udang, ataupun alga. Jadi toksisitas akuatik akut itu bersifat intrinsik suatu zat yang merugikan atau fatal bagi organisme selama paparan jangka pendek terhadap zat itu. Ya, next. Nah, efek pencemaran pada spesies air tawar itu dapat diindikasikan dengan hilangnya beberapa spesies. Ya, kalau ini kita bicara tentang ekosistem atau ekotoksikologi. Di situ biasanya terjadi pengurangan keanekaragaman dan perubahan keseimbangan proses-proses di perairan seperti predasi, kompetisi, kemudian siklus material gitu. Karena kompleksitas pencemaran, maka efek penyerapan dalam kehidupan akuatik itu juga tergantung pada karakteristik polutan. Jika 2 atau lebih racun hadir bersama-sama dalam suatu limbah, mereka dapat memberikan efek gabungan pada organisme yang bersifat aditif, antagonis, ataupun sinergis gitu ya. Jadi kalau aditif itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Efeknya ya segitu. Ya, sesuai dengan penambahan dari 2 bahan kimia itu. Kalau antagonis ini bisa satu polutan akan melemahkan polutan yang lainnya gitu. Jadi malah justru A plus B 1 plus 1 itu bukan 2. Bisa jadi 1 plus 1 sama dengan 1. Atau sinergis. Sinergis ini saling memperkuat gitu. Jadi dia akan semakin memperkuat efek dari efek racunnya gitu.
Nah, dalam gambaran ini kita dapat melihat bagaimana nasib limbah di lingkungan perairan dan bagaimana kemudian tanggapan dari komunitas akuatiknya ya. Di situ dari perairan, airnya kemudian dia bisa masuk ke perifiton, kemudian ke invertebrata, kemudian ke ikan predator. Ya, ikan predator itu juga kemudian dia akan mengambil dari detritivor gitu ya. Kemudian polutan juga bisa dari air kemudian masuk ke sedimen. Terus bagaimana respon organismenya? Maka kita bisa dilihat di situ bisa terjadi proses bioakumulasi yang kemudian dia akan menimbulkan efek fisiologis, patologis, kemudian penurunan kondisi, kemudian berpengaruh juga terhadap pertumbuhan dan survival rate, tingkat kelangsungan hidup dan juga tingkat kelangsungan fekunditas reproduksi seperti itu. Nah, itu respon pada tingkat organisme. Nah, respon pada tingkat populasi nanti di situ bisa kita lihat ada penurunan reproduksi dan penurunan kelimpahan. Kemudian respon pada tingkat komunitas, ada penurunan densitas, ada perubahan struktur trofik, dan ada penurunan diversitas. Nah, ini bisa kita lihat dari tadi kita bicara tentang polutan gitu ya, atau bahan pencemar. Nah, sebenarnya dari mana sih sumber dari bahan pencemar yang ada di perairan? Bisa kalian lihat di sini. Jadi polutan atau bahan pencemar itu dilepaskan dalam sistem perairan bisa berasal dari sumber alami ataupun sumber antropik atau antropogenik ya, sama saja. Itu adalah yang berasal dari aktivitas manusia. Seperti misalnya dari pembuangan limbah industri dan domestik, pertambangan, pertanian, limbah elektronik, kecelakaan antropik, lalu lintas navigasi, serta peristiwa perubahan iklim seperti banjir. Nah, beberapa polutan itu dapat larut dalam air dan selanjutnya akan diserap oleh organisme air seperti ikan dan invertebrata yang menyebabkan berbagai efek biologis dari yang penting bagi organisme hidup hingga yang mematikan. Nah, polutan ini dapat menyebabkan efek toksik yang mengganggu pertumbuhan, metabolisme, atau reproduksi organisme dengan konsekuensi pada seluruh rantai trofik, termasuk bahkan sampai ke manusia gitu. Tentu saja tingginya kadar polutan di lingkungan ini akan dapat membahayakan fungsi ekosistem alam dan kesehatan manusia karena efek toksiknya, persistensinya yang lama, sifat bioakumulatif, dan biomagnifikasi dalam rantai makanan. Nah, dalam konteks ini, pencemaran kemudian menjadi satu masalah global. Oleh karena itu, regulasi internasional telah menuntut agar kualitas air sesuai dengan baku mutu, baik pada air permukaan maupun air tanah dan biota. Nah, di Indonesia itu pun sudah kita adopt gitu ya. Kita juga punya standar baku mutu kualitas air bagi organisme akuatik, baik di perairan tawar maupun di laut. Nah, kalau kita bicara pada tingkat global, internasional ya, di Eropa sana, status ekologi badan air berdasarkan European Water Framework Directive tahun 2000, mereka sudah sejak 2000 gitu ya. Status ekologi badan air itu dinilai berdasarkan 5 indikator biologis, yaitu fitoplankton, makrofita, fitobentos, invertebrata bentik, dan ikan bersama dengan kualitas unsur kimia dan hidromorfologi. Nah, karena fakta bahwa biota memiliki kemampuan untuk mengakumulasi berbagai bahan kimia, maka biota telah banyak digunakan untuk mengukur efek pencemar pada organisme akuatik sebagai indikator penting dari kualitas air. Nah, di sini
udang dan ikan adalah organisme yang paling banyak digunakan sebagai bioindikator pencemaran di lingkungan perairan ataupun di sedimennya. Nah, kalau kita lihat di sini, secara umum bahwa polutan itu terbagi menjadi beberapa kategori. Sebenarnya banyak. Ini saya hanya sampaikan beberapa yang memang umum gitu ya. Yang pertama adalah bahan organik, kemudian yang kedua adalah nutrisi tanaman, yang ketiga adalah polutan toksik atau beracun, kemudian yang keempat adalah polutan fisik, dan yang kelima adalah polutan biologis. Nah, penekanan saya karena hari ini kita akan bicara tentang amonia, nitrit, dan nitrat, maka saya hanya akan membahas mengenai plant nutrient atau nutrien tanaman sebagai bahan pencemar gitu ya. Sebagai nutrien yang harus kita jaga dalam arti bagaimana menjaga kualitas air dari aspek ini. Gitu. Ya, jadi zat anorganik tentu memang sangat penting untuk metabolisme tanaman secara normal, termasuk tumbuhan akuatik. Tetapi zat-zat tersebut dapat mencapai tingkat yang dianggap sebagai polutan. Nah, kalau bicara tentang nutrien tanaman, maka kita akan mengenal istilah eutrofikasi. Ya. Apa itu eutrofikasi? Dia adalah peningkatan konsentrasi fosfor, nitrogen, dan nutrisi tanaman lainnya secara bertahap dalam ekosistem air, seperti misalnya danau. Atau definisi lain menyatakan bahwa eutrofikasi adalah suatu proses di mana badan air menjadi terlalu diberkaya dengan nutrisi yang mengarah ke pertumbuhan berlimpah kehidupan tanaman sederhana. Jadi kalau kita baca ya di Inggris sana bahwa pertanian itu bisa menyumbang 50 sampai dengan 60 nitrat ya, yang kemudian menyebabkan eutrofikasi itu tadi. Jadi mereka bersumber dari mana? Dari ladang, kemudian juga nutrisi dari kotoran hewan, kotoran manusia, di mana ini kemudian menjadi penyebab utama terjadinya eutrofikasi bersama dengan fosfor ya. Gambarannya bisa kalian lihat di situ prosesnya. Nah, proses pencemaran yang terjadi ketika danau atau sungai kemudian menjadi terlalu kaya akan nutrisi tanaman, maka sebagai akibatnya akan banyak ditumbuhi ganggang dan tanaman air lainnya. Kemudian tanaman mati dan membusuk, dan dalam proses pembusukannya itu dia akan banyak mengambil oksigen terlalu di perairan. Ini yang kemudian menjadi depresi oksigen gitu. Kemudian selain itu juga pada malam hari terjadi kelebihan respirasi, di mana tidak ada penggantian oksigen oleh fotosintesis gitu. Hal ini tentu saja akan dapat menguras cadangan oksigen. Kemudian juga akan menyebabkan kematian organisme tingkat tinggi seperti invertebrata dan ikan. Nah, proses ini akan dapat diperparah ketika algae itu blooming atau meledak gitu ya. Di mana melalui pembusukannya akan semakin mengurangi kandungan oksigen di dalam air. Di perairan dangkal, pembentukan lapisan alga bentik atau yang hidup di dasar ini akan dapat menciptakan lapisan yang menutupi sedimen. Hal ini tentu akan dapat menghambat pasokan air beroksigen. Jadi memang ini akan sangat mengganggu. Nah, bagaimana sih bentuk-bentuk nitrogen gitu ya? Jadi karena kita bicara amonia, nitrit, nitrat itu adalah nitrogen gitu. Nah, ini adalah bentuk nitrogen ya, bentuk nitrogen di alam gitu.
Jadi ada nitrogen anorganik, di mana ini terdiri dari nitrat, nitrit, amonia, dan nitrogen. Kemudian ada juga nitrogen anorganik. Yang saya kasih tanda hijau, di lingkaran hijau itu nitrat ya, nitrat. Kemudian manakah amonia? Amonia itu adalah NH3 dan NH4+ yang dikasih lingkaran merah gitu ya. Itu adalah amonia. Kalau yang NH3 itu adalah amonia yang tidak teroksidasi gitu ya. Kemudian ada dalam bentuk NH4+. Secara lebih jelas kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dia ya. Jadi 1 sampai 5 itu adalah nitrogen anorganik. Yang keenam adalah nitrogen organik. Nah, kalau bicara nitrogen, bagaimana sebenarnya siklus nitrogen dalam kolam aquaculture itu? Bisa kita lihat di sini bahwa amonia itu terbentuk dari ekskresi ikan dan makanan yang tidak dimakan. Di mana kemudian bakteri Nitrosomonas akan mengubah amonia menjadi nitrit, yang kemudian diubah menjadi nitrat oleh nitrobakter ataupun bakteri lain. Nah, selama kedua konversi kimia oleh bakteri tersebut, maka ion H+ itu dilepaskan sehingga akan menyebabkan penurunan pH. Kemudian penurunan pH akan mengubah amonia menjadi amonium yang tidak dapat diubah oleh bakteri. Di sini amonia dan nitrit ini bersifat racun bagi ikan. Nah, nitrat juga sebenarnya beracun bagi ikan, tetapi pada tingkat atau konsentrasi yang jauh lebih tinggi. Nah, semakin banyak limbah kegiatan budidaya yang dihasilkan, gitu ya, maka akan meningkatkan sedimentasi dasar tambak, di mana nitrogen merupakan senyawa yang biasanya terletak di lapisan paling atas dalam sedimen di tambak atau kolam budidaya, gitu ya. Nah, peningkatan kecepatan degradasi senyawa tersebut akan dapat dicapai jika sedimen berada dalam kondisi aerobik. Jadi penting sekali untuk menjaga kondisi tetap aerob, artinya oksigen mencukupi gitu. Nah, ini kalau kita bicara nitrit, nitrat, dan amonia, ya ini adalah hubungan yang paling bisa menjelaskan hal tersebut ya. Prosesnya apa? Proses denitrifikasi atau respirasi nitrat ya, di mana nitrat kemudian dirubah menjadi nitrit gitu ya. Kemudian nitrit dirubah menjadi amonia dan nitrooksida yang kemudian terakhir adalah menjadi gas nitrogen. Nah, amonia yang berlebihan akan bersifat racun bagi ikan dan karenanya harus dihilangkan atau diubah menjadi zat yang tidak beracun. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa amonia itu kalau di air dia ada dalam dua bentuk, yaitu sebagai amonia terionisasi atau ion amonium atau NH+ gitu ya. Ini sifatnya tidak beracun. Kemudian satunya lagi sebagai amonia beracun yang tidak terionisasi atau NH3. Nah, mereka dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain pada level yang sama tergantung pada pH dan suhu air. Reaksi kesetimbangannya bisa kalian lihat pada bagian bawah ya, seperti itu. Nah, proporsi relatif dari satu atau yang lainnya itu tergantung pada suhu air dan pH. Jumlah dari amonia ini ya NH3 dan NH4 itu jika dijumlah itu maka dia yang kita sebut sebagai
TAN atau total amonia nitrogen yang biasanya diukur dengan alat uji kimia. Nah, konsentrasi amonia di kolam ini dapat dihitung dengan mengukur TAN, suhu, dan pH. Caranya bagaimana? Kita bisa melihat dari tabel ini, gitu ya. Bisa kita lihat di sini, misalnya persentase TAN dalam NH3 pada suhu dan tingkat yang berbeda. Ini diadaptasi dari Boyd ya, dari bukunya Boyd. Jadi misalnya air pada pH 8, suhu 24 derajat Celcius, dan konsentrasi TAN itu 3 mg per liter. Itu mengandung 5% NH3 ya, kalau kita lihat dari tabel yang ini. Nah, karenanya 3 mg per liter kali 5% 100, maka konsentrasi dari NH3 adalah 0,15 mg per liter. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian nitrit. Nitrit ini bersifat racun bagi ikan dan dapat mengurangi pertumbuhan serta berdampak buruk pada kesehatan ikan dengan kematian yang tinggi. Sedangkan nitrat ini merupakan produk akhir dari nitrifikasi, biasanya tidak beracun bagi ikan, kecuali dalam konsentrasi yang sangat tinggi ya. Kalau konsentrasinya tinggi ada batasnya, ada toleransinya. Jadi kalau nitrat itu bisa sampai konsentrasi 20 ppm gitu. Ya, 20 ppm. Nah, akumulasi nitrat ini sebenarnya dapat dikontrol dengan penggantian air secara teratur dan juga dapat dilakukan dengan mengubahnya menjadi gas nitrogen. Nah, dalam satu lingkungan budidaya yang seimbang, maka kadar amonia dan nitrit itu harus selalu 0 gitu. Kehadiran mereka atau keberadaan mereka itu merupakan satu indikasi bahwa ada sesuatu dalam sistem yang tidak seimbang. Dan ini merupakan indikasi bagi kita untuk memulai tindakan korektif gitu. Bahkan jika dalam konsentrasi rendah sekalipun, jika itu berlangsung cukup lama di lingkungan aquaculture, maka mereka juga akan dapat menyebabkan masalah bagi udang dan ikan, yang pada akhirnya akan mengakibatkan peningkatan kerentanan terhadap penyakit lainnya. Nah, oleh karena itu, mengontrol dan mengatur kondisi kualitas air, dalam hal ini amonia dan nitrit, menjadi sangat penting. Dan bagaimana cara melakukannya? Nah, sebelum sampai ke sana, kita akan lihat dulu gitu ya di sini beberapa parameter kualitas air dan berapa rank yang disukai untuk kegiatan aquaculture. Ini memang sengaja saya tampilkan meskipun bukan amonia, nitrit, dan nitrat gitu ya. Kita sekaligus dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kita lihat berapa sih sebenarnya rentang yang ideal untuk kegiatan aquaculture gitu. Misalnya untuk DO maka standarnya lebih dari 4 mg per liter. Dan bagaimana kapan kita harus mengukurnya dalam suatu kegiatan aquaculture, idealnya akan diukur 2 kali sehari. Bagaimana caranya? Bisa dengan metode titrimetri, kolorimetri gitu ya. Bisa juga menggunakan probe gitu. Kemudian temperatur itu tergantung spesiesnya tentu saja. Juga semestinya lebih dari 2 kali per hari, sama seperti DO. Kemudian pH itu idealnya diukur 2 kali per hari. Salinitas tentu saja tergantung pada organisme budidayanya ya, atau sistem budidayanya, air tawarkah, air payokah, air asinkah gitu ya. Seperti itu. Cara mengukurnya kalian pasti sudah belajar di limnologi. Ada pakai refraktometer ya, hand refraktometer, kemudian conductivity meter, titrimetri gitu. Itu bisa dilakukan untuk mengukur salinity. Kemudian konduktivitas. Nah, ini dia. Amonia ya. Amonia itu kalau kalian lihat angkanya di situ ada di 0 sampai 0,5 ppm. Artinya 0,5 adalah konsentrasi maksimal yang
masih bisa ditolerir dengan baik. Kapan mengukurnya? Sebaiknya 2-3 kali per minggu dengan metode kolorimetrik ataupun bisa juga dengan menggunakan probe ya. Kemudian nitrit, ya, nitrit atau NO2- ini idealnya kurang dari 1 ppm, pengukurannya sama dengan amonia tadi 2-3 kali per minggu. Dan ada alkalinitas yang ini kita bahas minggu lalu, itu bulanan. Kemudian nitrat, kita sampai di nitrat. Itu idealnya di bawah 100 ya, 100 ppm, 100 mg per liter. Tapi idealnya lagi di bawah 20 sebenarnya. Jadi 2-3 kali per minggu ini pengukurannya juga. Oke, kemudian kita lanjut. Ini parameter kualitas air yang lain, tapi nggak apa-apa, memang saya tampilkan di sini untuk memperkaya kalian. Ada potensial redox, ada H2S, ada karbon dioksida, ini juga minggu lalu sudah kita bahas, ada BOD, dan ada TDS. Ya. Nah, mengontrol amonia itu menjadi sangat penting untuk produksi ikan dan udang. Ya. Sebagaimana sudah kita bahas tadi, bahwa amonia itu yang beracun itu berasal dari produk limbah utama udang dan ikan, dan juga dari pakan yang tidak dimakan. Konsentrasinya yang tinggi, kemungkinan besar bisa terjadi pada hari-hari di mana suhu tinggi ya. Jadi suhunya tinggi, pH-nya tinggi, dan ketika populasi alga menjadi rendah. Amonia ini dapat menyebabkan stres, kerusakan insang, dan pertumbuhan yang buruk bila konsentrasinya lebih dari 2 mg per liter. Bahkan pada konsentrasi lebih dari itu, amonia dapat menyebabkan kematian udang dan ikan. Karena itu menjaga kadar amonia di kolam itu menjadi penting. Nah, untuk menghindari akumulasi amonia, maka tindakan pencegahan harus diambil. Ini sengaja saya kasih tanda biru ya, prevent, mencegah. Bagaimana mencegah terjadinya akumulasi amonia? Yang pertama, tingkat pemberian makan yang optimal, secukupnya gitu ya. Memberikan makan secukupnya berdasarkan umur tentu saja ya, misalnya. Kemudian menjaga pertumbuhan alga agar tetap sehat, dan juga melakukan mekanisme pertukaran air. Nah, berikutnya, bagaimana ketika amonia sudah terlanjur tinggi ada di perairan? Maka yang perlu kita lakukan adalah mengurangi. Bagaimana cara mengurangi amonia? Kita bisa lihat di sini bahwa beberapa tindakan yang bisa diambil diantaranya adalah kita bisa menggunakan produk-produk tertentu ya, kalau butuh cepat seperti Amolok gitu, untuk mengurangi kadar amonia untuk komersil gitu ya. Nah, tapi ini tentu saja bukan solusi jangka panjang. Maka yang kemudian hal lain yang bisa dilakukan adalah mengurangi atau menghentikan pemberian makan gitu. Karena apa? Karena tingkat pemberian makan yang tinggi akan menyebabkan kondisi eutrofik yang ditandai dengan pertumbuhan plankton yang substansial ya, tadi seperti yang di awal saya sampaikan, dan kemudian akan memperburuk situasi gitu. Jika mungkin, maka keluarkan beberapa ikan dari sistem. Gitu. Kenapa itu terkait ya amonia? Ya tadi deplesi oksigen sehingga terbentuk amonia dan sebagainya yang di depan tadi. Kemudian tentu amonia dan nitrit tetap harus dilakukan pemantauan dan dilakukan penggantian air sistem, atau kita bisa bilang siram kolam dengan air tawar. Kemudian berikutnya bisa juga dilakukan dengan aerasi ya. Karena apa? Karena konsentrasi oksigen yang rendah itu akan meningkatkan toksisitas amonia. Maka kita harus mensuplai kolam dengan aerasi sehingga konsentrasi oksigennya menjadi meningkat gitu. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara pemupukan kolam dengan sumber karbon seperti molase, tepung, pati, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk meningkatkan rasio karbon nitrogen. Kemudian yang kelima, tidak tertulis di sini adalah kita bisa menggunakan biofilter ya. Biofilter yang
mana diantaranya akan ada bakteri yang mampu memetabolisme amonia. Tadi amonia, kemudian nitrit. Bicara nitrit, ya nitrit ini mempertegas lagi apa yang sudah saya sampaikan di awal, merupakan bentuk lain. Nitrit adalah bentuk lain dari senyawa nitrogen yang dihasilkan dari pemberian pakan, dan dia juga dapat menjadi racun bagi udang dan ikan. Di sini bisa dilihat ya, nitrit ini adalah suatu produk antara dari transformasi amonia menjadi nitrat atau nitrifikasi, dan nitrat menjadi gas nitrogen atau denitrifikasi oleh aktivitas bakteri. Jadi dia produk antara itu, produk antara dari proses nitrifikasi dan atau denitrifikasi. Nah, nitrit yang diserap dari usus ini akan mampu mengikat hemoglobin dan mengurangi kemampuannya untuk membawa oksigen. Jadi pengujian konsentrasi nitrit secara teratur itu menjadi sangat penting gitu. Ada banyak kit-kitnya ya, kit uji nitrit untuk mengukur ion nitrit dalam air tawar dan air laut. Yang perlu juga kalian pahami, kita cermati bahwa peningkatan CO2 itu akan menurunkan pH ke nilai di bawah 6,5, di mana ini akan dapat menyebabkan keracunan nitrit melalui pembentukan asam nitrat atau HNO2. Maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengujian mingguan maksimal ya, idealnya 2-3 kali. Kemudian kita pastikan bahwa tingkat nitrit harus 0, dan jika kemudian nitrit terdeteksi, maka dilakukan penggantian air. Nah, setelah dilakukan penggantian air, maka perlu diperiksa kembali levelnya atau konsentrasinya. Jika kemudian nitrit masih terdeteksi di dalam air, maka artinya apa? Sistem ataupun biofilter tidak berfungsi dengan baik. Maka kita dapat melakukan apa? Yang dapat kita lakukan adalah hal-hal yang terjadi jika kadar amonia terlalu tinggi. Tadi di depan sudah saya sampaikan. Selanjutnya, pantau terus kadar amonia dan nitrit, lakukan penggantian air, sehingga kemudian biofilter bisa berfungsi kembali. Yang ketiga adalah LKM ya. Jadi itu yang tadi saya sampaikan hanya sekedar pengantar. Apa yang bisa dilakukan untuk memanage amonia, nitrit, dan nitrat di perairan akan kalian dapatkan lebih dalam lagi melalui lembar kerja mahasiswa yang akan saya sampaikan. Ya, akan ada artikel yang harus kalian baca di situ. Silahkan dicek di LDIRU. Bukan hanya artikel, harus dibaca gitu ya. Nanti kalian akan membuat satu kelompok untuk bisa bekerja sama, mencermati artikel, memahami isinya, sehingga paham betul ketika ada problem terkait dengan amonia, nitrit, nitrat, apa sih yang harus dilakukan. Sementara itu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.